Dalam gereja purba, tubuh itu tidak boleh dibakar. Sebab itu menghina penciptanya. Sebab kita diciptakan itu bukan hanya roh saja. Manusia hanya roh saja tanpa tubuh itu hantu. Manusia tubuh saja tanpa roh itu mayat. Oleh karena itu yang masuk surga bukan hantu, bukan mayat. Yang masuk surga manusia. Jadi keseluruhannya utuh. Coba kita baca di dalam. Oleh karena itu sekarang saudara kalau jadi orang Kristen, hentikan kebiasaan lama membakar tubuh, dosa itu. Hentikan. Sebab kita nanti kebangkitan. Kita tidak percaya hanya rohnya yang masuk surga, tubuh kita ini akan bangkit nanti. Roma pasal 5 ayat 28-29. Roma pasal 5 ayat 28-29. Tolong baca. Yohanes pasal 5 ayat 28-29. Tolong bacakan. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan. Di mana? Dalam kuburan. Dalam kuburan. Orang mati ya dia. Yang dalam kuburan itu rohnya atau tubuhnya? Tubuhnya. Semua orang yang dalam kuburan apa katanya? Akan mendengar suaranya. Ternyata orang mati bisa dengar waktu itu. Ya. Semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengar suaranya, lalu dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit. Keluar dari mana? Keluar dari kuburan. Lalu bangkit. Disatukan dengan rohnya yang sekarang menunggu. Rohnya memang sekarang menunggu sampai saatnya tubuh dibangkitkan. Loh, apa bisa atau tubuh dibangkit? Mungkin pertanyaan itu kata. Kan ini sudah jadi tanah, jadi unsur mengurai menjadi unsur-unsur kimia yang membentuknya. Pertama dari segi ilmu kimia. Di dalam alam ini zat kimia itu bertambah, berkurang atau tetap saja? Gimana? Tetap. Teori kekekalan bilang tetap. Tetap saja. Berarti kalau gitu unsur-unsur yang membentuk tubuh kita pun tidak hilang sebenarnya. Tetap dalam alam ini. Betul? Saya bayangkan kalau saya tukang pembuat keramik, ya tak? Keramik saya pecah berkeping-keping. Saya tahu nggak di mana ini tadi gandengannya, pecahan yang mana? Loh, kalau saya membuat keramik, tahu. Saya bisa memulihkan kembali. Demikian juga roh kita akan tahu. Unsur-unsur kimia yang sekarang mengurai yang tadinya bentuk tubuh kita itu mana tadi milik? Dikenal oleh roh itu pada saat kebangkitan. Dan unsur-unsur kimia itu akan dikumpulkan lagi kepada bentuknya semula. Baca Yeskiel pasal 37. Yeskiel pasal 37. Kalau bacakan Yeskiel 37 ayatnya, ini penggambaran tentang bagaimana sih kalau bangkit itu gimana gitu. Ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau bacakan. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Nah, ini kita nggak tahu serem-serem masa iya sih gitu. Ya sekiranya juga gitu. Yang nggak tahu lah, udah jadi tukang kering masa hidup lagi. Itu kata Yeskiel. Terus? Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Terus ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku,
Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Coba bayangkan saudara, tulang-tulang kering yang berserakan karena dibunuh ini oleh kuasa Allah berderak-derak, berkumpul, bertemu kepada tulang-tulang sesama tubuhnya nanti. Tapi kalau tulang itu sudah jadi zat kimianya ngumpul dulu. Zat yang membentuk tulang jadi tulang, zat yang membentuk urat jadi urat, zat yang membentuk daging jadi daging, ngumpul lagi. Teruskan. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh pada. Nah, urat-urat ada muncul setelah tulangnya ngumpul jadi tengkorak tubuh, maka urat-uratmu muncul, lalu daging-dagingmu muncul, terus Kemudian kulit menutupinya. baru kulitnya muncul lagi. Tetapi mereka belum bernafas. Nah, terus Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Nah, itulah gambaran kitab suci. Kalau bangkit itu gimana? Kalau memang badannya betul-betul sudah rusak, dimakan ikan hiu umpamanya, sudah nggak ada bekasnya, itu nanti ngumpul lagi. Zat-zat kimianya, zat yang tadinya membentuk tulang jadi tulang, zat yang tadinya membentuk urat jadi urat lagi, zat yang membentuk daging jadi daging lagi. Kok bisa? Ada Allah yang maha kuasa. Ini yang jadi masalah. Karena yang membangkitkan adalah Allah. Ada Allah yang maha kuasa. Yang tadinya kita tidak ada saja bisa dijadikan ada. Hanya dari sekedar pertemuan antara ovum dan sperma. Apalagi yang tadinya pernah ada, dia bisa mengembalikan ada lagi nggak? Bisa. Yang tidak ada jadi ada, yang pernah ada pasti bisa dikembalikan menjadi ada. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen dilarang mengkremasikan tubuh. Sebab apa? Sebab kehancuran tubuh itu bukan kehendak Allah, kehancuran tubuh itu akibat dosa. Kalau kita ikut-ikut membakar, berarti kita ikut-ikut berpartisipasi dengan dosa yang ingin menghancurkan. Hanya agama-agama yang tidak percaya kebangkitan itu yang membakar tubuh keluarganya. Agama apa? Hindu, Buddha, Konghucu. Ini adalah agama-agama yang memang tidak percaya kebangkitan. Oleh karena itu mereka percaya bahwa tubuh ini kembali pada yang air jadi air, yang api jadi api, yang tanah jadi tanah katanya. Kita tidak. Memang jadi begitu, tapi jadi begitu akibat dosa. Dan Allah akan memulihkan kembali. Jelas ini ya? Kembali kepada Yohanes pasal 5 ayat 28-29 tadi. Ya? Yohanes pasal 5 ayat 28-29. Banyak orang Kristen akhirnya tunduk pada tekanan karena keluarganya minta supaya dibakar, ya dibakar saja, toh sama saja. Tidak sama saja secara teologis. Jadi lihatnya harus lihat secara teologis ya. Kita baca lagi itu Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Terima kasih. Semua bangkit, tapi tidak semuanya mengalami kehidupan kekal. Ada yang bangkit untuk dihukum, tapi semua bangkit. Bagaimana ya? Apakah mesti orang Kristen yang bisa masuk surga? Orang Kristen atau orang yang beragama Kristen? Pengakuan Yesus itu. Kalau orang yang beragama Kristen dan percaya dan menghidupinya dalam ketaatan dan cinta dan menyatu terus-menerus dengan Tuhan Yesus tentunya. Apakah orang luar yang taat atau yang setia itu sama kehidupan baik sehari-harinya tidak bisa masuk surga? Keselamatan itu bukan masalah perbuatan. Keselamatan itu masalah menyatu dengan hidupnya Yesus. Kalau orangnya sama sekali belum pernah dengar Injil, Ya itu lain. Kalau orang tidak pernah membuat Injil dan mengikuti suara hatinya yang adalah suara firman Allah, secara tidak langsung dia dikaitkan dengan Kristus.
Jadi kalau dia diselamatkan bukan karena agamanya yang menyelamatkan, karena Kristus yang tinggal dalam hidup orang itu secara tak dikenal. Tidak ada agama yang menyelamatkan, Yesus yang menyelamatkan. Kalau ada orang Buddha diselamatkan nanti, kalau ada orang Islam diselamatkan nanti, kalau ada orang Hindu diselamatkan nanti, itu yang menyelamatkan tetap Yesus, bukan agamanya. Jelas ya? Ada lagi? Ya. Ini ngomong, yang hanya tadi Romo tadi bilang semua manusia berada di bawah kuasa maut, artinya semua manusia nantinya akan mati, kecuali Yesus karena dia tidak berdosa, karena yang mengambil kematian adalah maut yang didapatkan oleh dosa. Saya pernah baca di Alkitab Perjanjian Lama itu ada 2 orang yang nggak mati. Elia dan Henok. Iya, dalam kitab Wahyu dia ada lagi pasal 11. Ada 2 orang yang akan turun menjadi pada waktu zaman Antikristus untuk dibunuh. Artinya dia tidak berdosa. Bukan, dia mati berarti kan? Berarti dia harus lewati mati juga. Hanya untuk sementara ditunda dulu untuk tujuan zaman akhir, matinya nanti. Tapi tetap mati juga. Wahyu 11. 1-4. Wahyu 11. Kalau bacakan ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, mereka ini berasal dari surga sana, tinggal di Firdaus. Terus, siapa yang tinggal di 2 manusia yang tinggal di Firdaus? Ya, 2 yang tidak pernah mati ini siapa? Henok dan Elia. Terus, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut Antikristus maksudnya. akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Nanti mereka mati kan? Mati dulu baru bangkit lagi. Ayat 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Terus, Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. terus, Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. terus. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat Terima takut. kasih. Jadi untuk sementara mereka tidak mati, Henok dan Elia itu. Tapi karena mereka berdosa, mereka harus mati juga. Maka mereka turun lagi menggenapi keberadaan kemanusiaan mereka, dibunuh, baru bangkit lagi. Setelah itu naik ke surga lagi. Jelas ya? Ya. Untuk menjawab ini ya Romo, kan ada, tapi ada tiap hari kita melihat itu di TV. Tiada Allah kecuali Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya. Ya, karena sebenarnya bahasa Arabnya la ilah itu bukan tiada Tuhan. Tiada ilah selain Allah. Ilah itu artinya sesuatu yang dipertuhan, sesuatu yang bisa disembah. Nah, oleh mereka ayat ini dipakai untuk menyerang orang Kristen karena Yesus disebut Tuhan. Padahal maksud Tuhan untuk Yesus bukan ilah. Maksud kata Tuhan untuk Yesus artinya apa? Penguasa. Jadi nggak ada urusannya itu ayat itu, kata-kata itu dengan keyakinan kita. Meleset kalau itu dikenakan kepada kita. Sebab Tuhan dalam pengertian mereka di situ adalah ilah. Tuhan dalam pengertian kita adalah penguasa. Nggak ada urusannya. Jelas Pak ya? Ya. Ada pertanyaan lagi?
Pak bingung yang mau tanya. Ya. Ya. Sekiranya kita nanti sudah ini bangkit dan masih ada persaudaraan, masih ada Persaudaraan, tapi persaudaraan yang telah berubah. Kita bukan hanya bersaudara dengan semarga kita akan bersaudara dengan orang yang beriman dari Afrika, kita akan bersaudara dengan iman yang berasal dari kutub sana, kita akan bersaudara dengan iman orang beriman dari Jepang. Persaudaranya berubah. Kenapa dibilang kalau kita nanti meninggal kita akan jumpa dengan yang kita Ya, karena kita bukan hanya berjumpa dengan saudara kita saja, tetapi dengan saudara-saudara kita yang lain, yang berasal dari seluruh dunia ini. Semua jadi saudara. Ya, kita makin kenal nanti. Kita mengenal ya, Pak? Masih. Karena dalam tugas lagi. Bagaimana kita tahu kita mengenal? Lukas pasal 16. kita masih ini, Ya, masih berkenalan gitu. perkenalan. Bukan hanya dengan sanak kita sendiri, bahkan kita berkenalan dengan tanpa perkenalan, kita berkenalan dengan nenek moyang yang dulu juga kita kenal. Ya. Tiba-tiba kita tahu, oh itu si Raja Batak, itu balik ke surga. Kita tiba-tiba tahu gitu ya. Ya. Kita baca dari Lukas pasal 16. Coba. Ketemu ada, dia tahu langsung itu ada. Siapa yang tahu? Kita baca Lukas 16 ayat yang ke 29. Temunya kayak semut itu. Lukas 16 kalau baca. Oke, Adam error. Ayatnya yang ke 20. Kita baca juga saja ayatnya yang ke 23 dan 24. Lukas 16. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi orang kaya ini mati. Dari jauh dilihatnya Abraham. Abraham sudah mati lebih dulu atau tidak? Sudah, ribuan tahun yang lalu. Baru kemudian orang kaya ini mati. Terus apa ayat 27? Ayat yang ke-24. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham. Dari mana dia kenal itu Abraham? Kan nggak pernah ketemu. Tapi tiba-tiba dia tahu itu Abraham. Menunjukkan pengetahuan saya menjelaskan ini. Jadi di orang kaya di dalam Injil ini tadi, setelah mati dia bertemu dengan Abraham. Padahal kan Abraham sudah mati beribu-ribu tahun yang lalu. Ketika dia bertemu langsung dia berkata, "Bapak Abraham," langsung kenal. Jadi di sana nanti kita kenal otomatis, secara intuitif, tanpa harus dikenalkan. Bisa kenal sama Langsung tahu. Oh itu Musa, itu Maria, itu siapa langsung tahu. Otomatis kita tahu. Jelas ya? Pertanyaan lagi Romo. Iya. Sekarang ini kita udah tahu tentang berita kebenaran tentang Injil. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana dengan nenek moyang kita yang belum mengenal dengan Kristus? Apa tugas kita sebagai manusia yang telah mengenal Kristus dengan nenek kita yang tidak mengenal Kristus? Kita bisa memohon kepada Allah karena kita tidak tahu nenek moyang itu karena bukan kesalahannya sendiri tidak mengenal Kristus. Ini kan belum pengadilan akhir. Jadi penghakiman itu belum selesai. Jadi masih ada tenggang waktu di mana Allah dapat menunjukkan belas kasihannya yang dia sendiri tahu caranya. Ya minta saja pada Allah, tunjukkan belas kasihan pada mereka yang bukan karena kesalahannya tidak menolak engkau. Entah caranya dia, kita nggak perlu tahu. Karena begini nih Romo, kebetulan saya sebelum menjadi seorang ortodok, saya dari HKBP. Kalau di Protestan itu tidak ada lagi hubungan antara yang meninggal dengan yang mati. Sebelum Kristus datang memang tidak ada hubungan. Sesudah Kristus datang dia menyatukan surga dan bumi. Coba baca dalam Efesus 1 ayat 10. Nah kalau tidak ada hubungan berarti nggak ada bedanya Yesus datang atau tidak kalau begitu. Yesus datang mengubah semuanya itu.
Tidak ada hubungan kalau orang itu di luar Kristus, betul. Orang yang di dalam Kristus kita bersetuju di dalam Roh Kudus. Efesus 1 ayat 10. Kalau bacakan Efesus 1 ayat 10. Yang ketemu tolong bacakan deh, biar lama. Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Di dalam Kristus segala sesuatu yang di surga dan di bumi sudah disatukan. Gimana sih terpisah? Itu satu. Yang kedua, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Ini masa depan atau masa yang sudah selesai? Sudah terjadi? Sudah. Sejak kita percaya pada Kristus, otomatis kita menjadi anggota di sana. Keluargaan kita di mana, saudara? Di dalam surga. Kalau keluargaan kita di dalam surga, yang di surga itu ada siapa? Ya ada orang-orang yang diselamatkan. Berarti ada hubungan dengan mereka itu, atau enggak? Tentunya sama warga enggak ada hubungan gimana? Ya Pak? Baca lagi. Ibrani 2 ayat 12 dan 22. Ibrani 12 tetapi kamu sudah datang ke Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Nah, di kota Allah yang hidup ini ada siapa? Beribu-ribu malaikat. Dan kita telah datang ke situ secara posisi. Kalau gitu ada kota, ada hubungan dengan mereka, ada malaikat kan? Tentunya harus sama-sama warga kok. Terus apa lagi? Suatu kepada anak-anak yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang ya, tentunya di situ ada Allah kan? Jadi ada malaikat, ada Allah, ada siapa lagi? Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, ada pada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Berarti di surga itu bukan hanya ada malaikat saja, ada siapa? Roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kita telah datang ke situ. Kok gak ada hubungan, gimana sih? Sama-sama warganya kok. Berarti Romo, kita tidak salah mendoakan nenek moyang kita. Kita mohon pada Allah. Saya katakan tadi, karena ini bukan penghakiman Allah, belum penghakiman akhir. Berdoa pada orang mati itu salah. Berdoa pada orang mati itu salah, dilarang. Berdoa kepada Allah untuk menunjukkan belas kasihannya pada mereka itu gak salah. Kita kan bisa mendoakan belas kasihan pada siapa saja. Berdoanya bukan pada orang mati itu, kepada Allah. Sebab ini bukan hari penghakiman. Belum hari penghakiman akhir. Kalau belum akhir masih ada tegak waktu enggak? Ya. Itulah sebabnya Gereja Purba berdoa kepada Allah untuk hal ini. Sampai sekarang dipraktikkan dalam Gereja Ortodoks. Karena kita percaya belas kasihan Allah. Adanya ide bahwa kita tidak boleh berdoa kepada Allah untuk ini adalah reaksi terhadap penyalahgunaannya dalam Gereja Roma Katolik pada waktu zaman reformasi. Itu penyalahgunaan yang dilawan, bukan doanya itu sendiri kalau dipraktekkan secara benar. Orang tidak bisa membedakan berdoa kepada Allah untuk menunjukkan belas kasihan pada mereka ini dengan minta bantuan pada orang mati. Sering tidak bisa membedakan. Yang dilarang adalah yang kedua ini. Jadi saya mau tanya, kalau begitu, kalau orang mati, yang diselamatkan, rohnya berpindah kepada Yesus, tidak selamat, tempatnya kan berbeda. Jadi kalau kita mendoakan orang yang sudah mati, berarti kita meminta supaya rohnya itu nanti tidak dihukum. Karena kita tidak tahu orang yang mati tidak percaya ini punya benih iman atau tidak, kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah.
Yang bermanfaat dari doa itu hanya orang punya iman. Dan Allah yang akan memberikan rahmatnya kepada orang yang punya iman. Jadi kalau orang tidak punya iman, didoakan 1000 kali nggak ada efeknya. Gitu. Hanya Allah yang bisa menunjukkan. Oke, supaya nggak bingung baca Matius 12. Untuk saudara-saudara yang mengatakan berdoa untuk orang mati tidak boleh, tunjukkan ayatnya dalam Alkitab saya. Tidak ada hubungan. Tunjukkan ayatnya dalam Alkitab yang menyatakan tidak ada hubungan juga. Saya ganti tanya dulu. Cari ayatnya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru yang mengatakan sesudah mati tidak ada hubungan. Cari ayatnya. Kalau ada begitu, saya akan percaya. Cari pada orang yang mengajar saudara-saudara itu. Tanyakan, ayatnya mana? Jangan karena reaksi terhadap sesuatu sebagai tradisi yang memang tadinya melawan gereja Roma Katolik. Jangan hanya percaya pada tradisi. Matius 12. Ayat 32. Ayatnya ke-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Nah, kalau menentang anak manusia, siapa itu? Dia dapat diampuni. Contohnya orang Islam. Mereka menentang Yesus kan sekarang? Menentang. Masih ada kemungkinan untuk diampuni nggak mereka? Kapan? Kalau mereka mulai berhenti menentang dan percaya Yesus, masih ada kesempatan untuk diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, nah, siapa yang memberitahu manusia tentang Yesus itu sebagai juru selamat? Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Ketika sudah diberitahu Roh Kudus seperti itu, bahwa Yesus itu juru selamat, tetap menolak, ada keselamatan enggak? Tidak. Siapa yang menentang suara Roh Kudus yang menyaksikan Kristus itu, maka dia tidak akan diampuni karena tidak bisa percaya pada Yesus. Padahal pengampunan itu di dalam Yesus. Jelas? Menghujat Roh Kudus artinya menolak kesaksian Roh Kudus di dalam hati orang itu. Orang ini yang tidak akan bisa diselamatkan. Kalau menentang anak manusia, ya karena belum diterangi Roh Kudus bisa saja seperti orang-orang Islam itu. Ya toh, menentang Roh Kristus. Tapi kalau mengucap Roh Kudus dalam menolak kesaksian Roh Kudus tentang Kristus dalam hati, ya sudah tidak ada kesempatan untuk selamat. Oke, teruskan. tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Teruskan. Jikalau suatu pohon kamu udah cukup. Jadi menurut ayat ini, dosa apa yang tidak bisa diampuni di dunia ini dan dunia akan datang? Di luar dosa itu ada pengampunan nggak? Pengampunannya di mana tadi menurut ayat ini? Di mana saja? di dunia dan yang akan datang. Tapi kalau gitu di dunia yang akan datang masih ada kesempatan nggak? Pengampunan masih. Jadi jangan hanya karena tradisi kata orang, lihat Alkitab lagi. Masih ada kesempatan, karena apa? Karena ini belum pengadilan akhir. Kalau sudah pengadilan akhir, dia sudah habis, tidak ada kesempatan. Jelas ya? Jadi kita mohon belas kasihan Allah itu tidak kaku seperti kita. Caranya, cara Allah ya kita tidak tahu. Ya kita mohon saja, Tuhan, tolong tunjukkan janjimu ini. Saya punya orang tua yang tadinya belum percaya, tapi saya tidak tahu ada benih iman atau tidak di dalamnya. Tolong tunjukkan janjimu ini. Sudah gitu aja. Tolong tunjukkan janji ini, berikan kesempatan kepada dia untuk diampuni kalau memang ada benih iman waktu hidupnya. Dan itu aja. Nanti Tuhan sendiri yang bertindak, bukan kita. Ya. Artinya bukan seberapa banyak kita berdoa gitu. Ya boleh saja kita bahkan kalau kita tunjukkan cinta kasih kapan saja, berapa banyak kita. Karena kalau kita mengasihi, selalu kita ingin memohonkan sesuatu yang terbaik untuk yang kita kasih. Toh dalam iman Kristen, orang yang mati itu tidak mati, masih ada mereka itu, ya kan? Orang yang mati itu nggak mati, mereka masih ada.
Coba kita baca di dalam Lukas 16 itu. Ayat yang ke-21. Gimana? Ya? Istirahat sebentar. Ya, tidak apa-apa. Dan ingin menghilangkan. Sebentar kita baca dari ayat yang ke-19 ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ya, kita lihat yang orang kaya ini tidak punya nama. Kenapa? Dia tidak percaya Allah. Orang yang tidak percaya Allah, di hadapan Allah tidak ada namanya. Karena tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Saudara boleh namakan yang baik-baik di sini. Bernamakanlah mewah ya, bunga yang cantik. Di sana tidak cantik di hadapan Allah, tidak punya nama. Ya. Tapi orang yang Lazarus itu dari apa? Kata Ibrani Eliezer. Eliezer itu apa? Allah penolong. Berarti orang ini menjadikan Allah sebagai penolongnya. Berarti orang ini adalah orang beriman. Yang satunya orang kafir, tidak punya nama. Yang satunya adalah orang yang menjadikan Allah penolongnya. Eliezer. Teruskan. Eliezer. Teruskan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Terus? Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Terus? Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Terus? Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan hati. Stop. Orang miskin tadi orang beriman atau tidak? Ketika mati apa yang terjadi? Dibawa malaikat. Berarti kalau orang beriman mati itu dijemput malaikat. Berarti orang mati itu habis enggak riwayatnya? Tidak, masih ada. Saudara-saudara kita enggak hilang, ada itu. Kalau orang Islam katanya orang mati akan ditanya dalam kubur, ya kan? Kalau kita enggak, orang mati dijemput oleh malaikat. Mengapa kira-kira? Sebab mereka tidak dikenal. Kalau saudara datang saja ke rumah SBY sana, kalau saudara anaknya ditanya enggak sama penjaganya? Enggak. Kalau saudara orang lain ditanya dulu enggak? Mereka ditanya kata orang lain, bukan anaknya. Itu ya, itu begitu. Jadi itu pengakuan mereka begitu, menunjukkan mereka bukan anak Allah. Karena katanya ditanya siapa nama Tuhannya. Iya. Kita nggak usah, mereka tahu kalau, oh iya itu anak Tuhan. Ini kan ini tentara-tentaranya Allah kan. Jadi udah anaknya dijemput, ayo pulang, bapak menunggu gitu. Terus? Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara. Coba dikubur pun masih merasa, berarti rohnya masih ada. Roh itu merasakan sakit karena terpisah dari Allah. Terus? Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kenal dua-duanya punya nama. Sebab dua-duanya orang beriman, sementara dia tidak punya nama. Terus? Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Orang mati bisa berdoa nggak kalau gitu? Bisa. Orang mati itu loh bisa berdoa. Bukan hanya orang hidup. Berarti punya rasa. Masa setelah mati kita biarkan gitu aja? Tikus kali. Kalau tikus nggak punya rasa, kalau orang mati punya rasa. Terus kan? Kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung Berarti jarinya. orang mati ini sebenarnya membutuhkan pertolongan. Doanya orang Kristen itu air sejuk untuk mereka. Mereka minta doa itu. Terus? Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Memangnya roh bisa ada air di situ? Itu kan alam roh sudah. Nah dia merasakan panasnya seperti apa, panas dalam fisik. Tapi yang dibutuhkan bukan penghiburan fisik. Nggak ada air di situ itu. Terus? Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Terus kan?
Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang Berarti orang mati ingat masa hidupnya loh, gak lupa loh. Buktinya disuruh mengingat. Bacalah. bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Ingat, semuanya itu ingat ya. Makanya kalau dihakimi akan terbuka semua kayak film gitu nanti. Semua akan dibukakan, tidak ada yang terlupakan. Yang membuat lupakan otak. Roh nggak perlu otak lagi. Jadi semua ingatan akan muncul lagi. Ketika manusia sudah berada dalam roh, ingatannya jauh lebih tajam daripada ketika dalam tubuh. Sebab dia mengingat tanpa otak. Dia mengingat secara otomatis dari kekuatan roh itu sendiri. Ya, teruskan. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Terus? Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang. Nah, jurang itu di alam sana atau sana ke sini? Di alam sana. Ini sering orang digunakan, oh ada jurang terbentang antara mereka dan kita, jadi tidak ada hubungan. Sebenarnya ayat ini yang salah tafsirkan. Jurang ini adalah antara alam neraka dan alam surga. Itu loh jurang ini. Bukan antara alam sana dengan alam sini. Buktinya apa? Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, siapa nampak? Elia dan Musa. Kalau Elia masih hidup, masih kita bisa argumentasi. Dia kan orang hidup. Musa sudah mati atau masih hidup? Berarti bisa menampakkan diri kan? Kalau Tuhan mengizinkan, itu ada hubungan nggak dunia sana dengan dunia sini? Ya ada. Buktinya Musa masih menampakkan diri sudah mati. Ya kan? Terus kan? Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, sini ke situ maksudnya apa? Surga dan neraka, bukan alam sana ke alam sini, bukan. Jurang ini sesama alam sana ini yang dimaksud. Jadi bahasa sering disalah tafsirkan ini yang dipakai sebagai alasan tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Ini ada hubungan orang sama-sama mati yang di surga dengan yang di neraka. Itu ayat itu berbicara tentang itu. Teruskan. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah. Nah, sekarang orang mati berdoa untuk siapa? Ayahnya. Lo yang mati lo berdoa, orang hidup gak mau berdoa untuk yang mati. Kerasnya hati kita ini. Orang mati lo masih ingat kita. Kok kita mau melupakan mereka begitu saja? Adil nggak? Nggak. Ajaran itu ajaran tidak adil. Yang mengatakan bahwa kita tidak ingat sama sekali. Mereka masih ingat kok kita tidak ingat mereka. Teruskan. Sebab masih ada 5 orang saudara. Oh, masih tahu jumlah saudaranya, saudara? Masih tahu rumah ayahnya. Jadi tahu chatnya, ngadep kemana, nomor berapa. Tahu, dia masih ingat semua orang mati ini. Terus? Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, orang mati yang didatangkan saja menginginkan keselamatan yang hidup. Masa yang hidup tidak menginginkan mereka di sana, keselamatan mereka di sana. Saya nggak tahu ajarannya ajaran dari mana, yang jelas dari Alkitab. Yang mengatakan sudah tidak ada hubungan lagi, itu bukan ajaran Alkitab. Kalau ajaran Alkitab jelas seperti ini. Teruskan. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Terus? Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Artinya di sana itu sudah cukup wahyunya Allah, itu tidak perlu ada wahyu ekstra. Ya, sudah dengar, kalau mau percaya ya percaya saja. Kalau enggak, ada orang mati hidup lagi pun orang tidak percaya. Buktinya Yesus bangkit, orang pasti orang Farisi tetap tidak percaya. Bukan berarti tidak mungkin orang mati datang ke dunia lagi. Kalau Allah menghendaki bisa. Contohnya Musa. Ya kan? Ada contoh dari Alkitab. Terus? Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Terus? Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Itu cara pikirannya sendiri. Yang benar adalah
Kalau mau mengetahui alam sana dan mau bertobat, belajarlah kitab suci. Jangan nunggu orang mati datang dulu, nanti yang datang malah setan. Gak usah nunggu itu. Terus? Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang Ya, bangkit. masalahnya masalah hati ya. Kalau sudah dibiarkan harus ada orang mati bangkit dari kematian pun, kalau sudah tidak percaya, tetap suci ya nggak percaya saja. Makanya nggak perlu, nggak ada gunanya kalau harus dikirim. Bukan tidak mungkin, tetapi dikirim pun nggak ada gunanya. Jelas ya. Jadi Alkitab jelas sekali menjelaskan tentang apa sih yang ada di alam sana. Ya memang kita dilarang minta-minta pada orang mati, nanti yang datang setan. Jangan pergi kuburan minta berkat ini dan itu dosa, itu tidak boleh. Ya kan? Nyekar boleh saja, nyekar memberikan belas kasihan kan. Memberi bunga, membersihkan boleh saja, kenapa tidak? Itu kan namanya uhau. Namanya bakti terhadap orang tua, menunjukkan bakti. Mereka tuh sudah tua pun kalau kita menunjukkan uhau, menunjukkan bakti itu ya tetap dilihat rumahnya bapaknya saja dilihat. Hanya memang kita tidak diizinkan minta-minta sama yang di kuburan. Nanti tolong ya supaya diberkati, hobinya baik. Yang memberi hoki bukan mereka. Minta nomor boleh. Ya, setan yang beri nomor-nomor itu. Itu setan ya. Pak. Ya. Apakah orang masih hidup bisa ke surga atau ke neraka balik lagi gitu? Supaya kesaksian kan ada. Bohong. Nah, makanya saya Tidak percaya yang begitu. Priaji ya. Percaya saja Alkitab, jangan percaya yang begitu. Ya. Ya. Orang meninggal yang di dalam Kristus dan yang tidak itu kemana perginya? Firdaus. Yang tidak ke Tartarus. Tartarus itu alam seperti neraka yang belum neraka. Tapi sudah langsung terpisah. Oh iya. Nah, karena saya baru-baru ini kebetulan pengajaran dari gereja saya dapatkan seperti itu. Baru minggu lalu saya ada di satu buku katanya bahwasanya orang meninggal itu adalah satu tidur yang lama. Enggak. Sampai nanti Tuhan datang Tidur nggak pada ya? 2000. Tidur nggak ayat yang kita baca tadi? Nah, itu makanya saya bilang ada perbedaan. Kata bukan perbedaan, berarti kalau gitu orang itu berbeda dari Alkitab. Alkitab yang juga. Oh iya, karena kata-kata mati itu memang tidur. Orang Jawa ya, orang Jawa. Kalau berkata tentang kuburan itu apa bahasa tentang kuburan? Romo Alex. Kesarea. Sare itu tidur. Tempatnya tidur. Dari pandangan fisik seperti orang tidur. Oleh karena itu Alkitab juga mengatakan tentang tidur ini. Tapi bukan berarti mereka tidak sadar. Yang tidur tubuhnya. Kalau rohnya tidak tidur, rohnya bersuka kita di dalam Firdaus yang baru itu Ibrani 12 ayat 23 tadi. Diulang lagi Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 22. Ada siapa tadi? Roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Berarti di surga itu ada, mereka tidak tidur. Itu langsung ke Firdaus. Firdaus itu belum surga. jadi pada waktu sangkakala di Roh itu akan disatukan dengan tubuhnya yang bangkit dari kuburan. Baru bersama tubuhnya dia naik ke surga. Sudah. Penghubungannya bukan dari Allah. Yang menghukum itu coba kita baca di dalam Lukas pasal 12. Mereka belum dihukum bukan berarti mereka tidak mengalami sengsara. Tetapi yang membuat sengsara bukan Allah. Siapa? Kita baca Lukas 12. Lukas 12 ayatnya 19 dan 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Stop sampai di situ. Keero, dan dia berkata, top sikimu kita baca langsung dari bahasa ayat 12, 20.
ipenteatoteos. Maka Allah berfirman, Avron, orang bodoh, tafti tinihti, malam ini juga tim psikisu, jiwamu, apetusin, mereka akan tuntut abusu dari engkau. Jadi bukan diambil bahasa aslinya. Bahasa aslinya malam ini juga mereka akan tuntut jiwamu dari engkau, itu bahasa aslinya. Mereka di sini siapa? Pasti bukan Allah. Sebab Allah bukan mereka, Allah itu dia. Pasti bukan malaikat, karena malaikat tidak menuntut siapa-siapa. Malaikat hanya menjemput roh itu. Kalau gitu siapa? Raja. Jadi ketika orang mati itu saudara, ada dua golongan roh. Rohnya malaikat yang akan jemput, roh jahat yang akan menguasai roh orang yang tidak beriman. Karena apa? Selama orang beriman itu hidup, sudah di bawah kuasa roh jahat. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Tolong baca. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Saudara pernah menunggui orang yang mau mati kan? Ada pengalaman apa saja? Kebetulan saya di depan bapak tua saya yang meninggal. Dia mau meninggal itu rasanya takut. Karena merasa ketakutan. Wajahnya jadi buruk sekali. Ada orang yang senang sekali jadi tersenyum. Berarti ada pengalaman-pengalaman yang aneh di situ. Ada dua kekuatan kata orang mati. Yang satu yang nuntut ini, yang satu yang akan dijemput ini. Siapa yang nuntut itu? Baca Efesus 2 ayat 1 dan 2. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Orang yang tidak beriman itu mati secara rohani. Ya. Kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Berarti orang tidak beriman itu dituntun siapa? Siapa penguasa kerajaan angkasa ini? Iblis. Terus apa terusnya? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang dunia. Nah, roh ini diam nggak? Tidak bekerja. Kalau orang masih punya tubuh saja diganggu oleh roh ini. Apalagi kalau roh itu sudah keluar dari tubuh yang bentuknya jadi sama dengan roh itu. Lebih diganggu tidak? Itulah sebabnya mereka akan menuntut jiwa itu bersama. Jadi ketika roh ini meninggalkan tubuh ke sana, tidak akan bebas karena dia harus melewati kerajaan angkasa. Makanya ngeri saudara setelah kita mengetahui ini. Nah, orang ini ketakutan ini maka membuat ajaran bahwa roh itu tidur. Yang tidur itu tubuhnya, bukan rohnya. Rohnya tidak tidur. Kalau roh itu tidur, maka roh tidak bisa menamakan diri seperti Musa. Kafir, Firdaus. Jiwanya, tubuh dan jiwanya itu, karena kan mereka tidak dapat berbuat apa-apa tanpa roh ini. Ini sampai nanti sangka kalah itu. Tidak begitu kita sudah baca kan? Kita baca lagi Wahyu pasal 6 ayat 9. Wahyu pasal 6 ayat 9. Perjanjian lama tidak mengenal akan kehidupan di alam sesudah maut. Dan ketika Kalau ayat-ayat yang digunakan adalah ayat-ayat perjanjian lama, itu tidak berlaku lagi. Sebab Yesus yang menjelaskan apa yang ada sesudah dia datang. Perjanjian lama hanya mengajarkan orang sudah mati itu masuk Sheol. Sheol itu keadaan tanpa sadar seperti itu. Karena perjanjian lama belum ada Kristus. Nah, kalau ayat-ayat yang digunakan ayat perjanjian lama tentunya akan ngomong gitu. Tapi kita ingat, perjanjian lama sudah diterangi oleh perjanjian baru. Perjanjian baru lebih merupakan titik ijak,
untuk mengerti perjanjian lama. Jangan perjanjian lama dibuat ngerti perjanjian baru, priuri itu nanti. Ya. Kita baca Wahyu pasal 9, pasal 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima. Coba dengarkan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Nah, Yohanes melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Berarti jiwa itu masih ada nggak? Masih kan? Terus? Oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Terus? Dan mereka berseru dengan suara masa yang tidur bisa berseru? Jiwa itu berseru kan? Katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak menjelaskan kami. Poin saya adalah jiwa-jiwa yang ada di sana yang telah meninggalkan hidup ini ternyata masih sadar, bisa berseru, bisa ingat keluarganya, bisa ingat apa yang pernah dilakukannya pada waktu hidupnya. Itu kan jelas dari kitab suci tadi yang kita baca ini. Kalau kitab suci berbicara tentang jiwa itu tidur, kitab suci tidak pernah mengatakan jiwa itu tidur. Yang tidur adalah tubuh. Baca 1 Tesalonika pasal 4. Kalau dalam perjanjian lama memang ada kata-kata itu, ya memang karena Kristus belum datang. Jadi alam sana itu belum dibukakan rahasianya. Yang membukakan adanya alam sana itu Kristus. Sebab Kristus telah masuk ke alam sana, buka bangkit. Ya, kita baca dari 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-17. Mulailah ayat yang ke 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama. Aslinya igar istebome. Karena kalau kita percaya ότι Yesus apethanen ke anasi, bahwa Yesus telah mati dan bangkit, utos keoteos, demikian juga Allah tus kimitindas. Mereka-mereka yang tidur, bukan mereka yang meninggal. Bahasa aslinya mereka-mereka yang tidur. Tus kimitindas, dia tu Yesus aksi sinapto, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Yesus, dibangkitkan bersama Yesus. Memang bahasa kitab suci untuk mati itu memang tidur. Karena apa? Karena tubuh ini seperti tidur. Makanya yang bangkit itu bukan roh. Yang bangkit itu tubuh. Roh gak perlu bangkit. Sebab roh tidak mengalami mati. Oleh karena itu kalau dalam bahasa Inggris, kuburan itu apa? Cemetery. Cemetery itu dari kata apa? Bahasa Yunani kimitirion. Tempat orang tidur. Sebab tubuh itu di dalam kuburan seolah tidur, tapi rohnya tidak tidur. Oleh karena dalam kitab Wahyu tadi roh bisa berseru-seru. Dalam Lukas tadi roh bisa mengingat masa lalunya. Dalam Matius 17 ternyata roh yang mati, rohnya Musa itu dikirim untuk turun. Gimana itu tidur bisa dikirim kayak gini? Ya, saya kira itu saja. Ya, Malik. Tanya ya, sebagai seorang Batak, tradisi ini paling sedikit tradisi orang Batak, adat istiadat itu apa salah? Tergantung adat istiadat yang mana. Kalau adat istiadatnya umpamanya menyembah orang mati, jelas itu salah. Karena ada adat istiadat yang bisa diterima, ada adat istiadat yang tidak bisa diterima. Yang tahu mana yang diterima dan yang tidak diterima adalah yang memiliki adat itu, sesuai dengan Injil atau tidak. Saya sebagai orang yang tidak menghayati budaya Batak,
Saya tidak bisa mengatakan ini salah itu benar. Saya tahu budaya yang saya ngerti. Gitu. Oleh karena itu hanya orang Batak yang dapat menentukan mana salah, mana yang benar sesuai dengan penghayatan imannya. Ada kaitannya dengan berhala atau tidak? Ya apa saja memberangkatkan tidak boleh, bukan hanya di dan istiadat. Maksudnya ada kaitannya dengan penyembahan berhala di zaman purba tidak? Pada kalau boleh Batak Pak dulu barangkali Pak, kalau sekarang ini. Ya kalau tidak ya enggak. Gitu. Contohnya ulos gitu ya. Ulos buat hiasan. Ada yang menolak. Kenapa sih ditolak? Saya ingin tanya dulu. Itu simbol. Ya makanya saya ingin tanya dulu. Yang menolak, ada yang menolak nggak di sini? Ada. Alasannya apa? Mereka nolak ulos. Saya tidak tahu, katanya nggak dibilang. Nggak apa? Nggak cocok ke agama. Nggak cocoknya di mana itu maksud saya? Yang nolak, bukan yang terima ya. Saya ingin tanya yang nolak, supaya saya ingin tahu di dalam pikirannya apa sih kok ditolak itu apa? Karena saya tidak tahu budaya Batak ya. Dalam pikiran orang itu yang nolak ini sebabnya kok ditolak? Karena dia beragama. Bukan, saya kira begini, orang yang menolak itu sering kita mendengar ulos ini adalah disebut ulos tondi. Tondi itu adalah roh-roh. Jadi dia ulos itu itu pembungkus rohnya. Saya kira kita perlu tolak itu. Karena ulos ini tidak bisa membungkus roh kita. Dengan apa roh itu bisa membungkus? Kalau dengan ulos, siapa bilang? Apakah ada firman Tuhan mengenai ulos apa yang di luar daripada firman Tuhan yang bisa membungkus roh kita? Kalau dilihat dari situ. Tapi kalau dilihat ulos itu dari segi hiasan, ya kan, untuk menghangatkan tubuh, gimana salahnya? Ya kalau itu. Nah ya itu, makanya jadi mesti bisa kita memisahkan dengan tegas bahwa ulos ini tidak ada sangkut pautnya dengan roh kita. Ya, tentu. Jadi kalau hanya hiasan saja saya kira tidak masalah. Jadi ada sejauh itu tidak dikaitkan dengan penyembahan berhala, nggak jadi masalah. Ya. Mau nanya ngomong tentang asuransi. Maksudnya jaminan kematian itu kok dosa dan tidak dosa gitu. Maksudnya Bang, bolehkah membuat jaminan kematian itu? Maksudnya asuransi kita masuk itu kan ada jaminan kematiannya kalau mati sekian gitu. Itu dosa dengan tidak dosanya bagaimana? Nggak ada dosa sebab kita tidak ingin menyusahkan keluarga kita kalau kita tinggal. Kita ingin supaya keluarga kita mudah. Karena penguburan itu membutuhkan biaya kan? Daripada keluarga kita nanti sulit, ya sudah bikin asuransi, sudah ada uangnya. Toh kita juga akan mati nanti. Nggak jadi masalah. Kenapa sih? Gitu lah. Membuat mudahnya keluarga kok dosa. Iya. Adik kandung saya sendiri sering kemasukan roh bapak saya yang mengaku bapak ayah kandung saya sendiri. Gimana itu Pak ya? Saya sudah bertahun-tahun. Bukan roh bapaknya, bukan. Itu roh jahat yang nyaman. Sudah bertahun-tahun nih. Ya, kadang-kadang satu bulan bisa 2-3 kali maksudnya masuk dia. Dia orang percaya bukan? Enggak, belum. Itu masalahnya. Kecuali kalau dia orang percaya dan dia mau, saya bisa musir. Atas nama Yesus, bukan saya yang bisa musir. Satu lagi. Ya, jadi itu roh jahat. Sudah ada di tempat kemarin itu di Jakarta ada bapak yang diganggu, dia orang Bali, tadinya orang Hindu. Nah, punya ibunya selalu menampakkan diri. Sampai dia sakit ya. Sampai bengkak. Akhirnya saya doakan, dia mau percaya. Ya, saya usir, dan ketika saya usir dia rohnya itu bergerak-gerak gini. Dia katanya ibunya saya kasihan, Romo jangan diusir tuh ibu, suaranya ibu saya. Bukan, tolak itu. Akhirnya dia mau nolak, suara itu hilang, dan akhirnya minggu berikutnya kami sama-sama doakan, saya doakan, ibunya sudah kayak gini. Dokter mengatakan sudah hampir mati kok. Sudah mau dibawa ke Amerika itu. Akhirnya kami doakan, saya tahu ini penyakitnya bukan penyakit biasa dari kuasa jahat ini. Saya doakan, itu bengkak begini langsung hilang bengkaknya di mana? Kamu ada waktu itu ya? Ya. Langsung itu bengkaknya hilang dan sekarang orangnya sudah sehat kembali. Jadi saya kira kalau orangnya mau percaya, yang begitu mudah saja dia.
Jadi kalau ada orang-orang, ada roh-roh ngaku itu rohnya ini, rohnya itu, jangan percaya. Jangan main-main. Apalagi main jin Lampung dan segala macam. Sering otomatis datang tiba-tiba gitu. Ada orang begitu karena gitu kalau di umpamanya klep itu sudah down. Klep jiwanya itu sudah down. Ada lagi yang mengaku dewa Pekom itu, Pekom yang disembah itu. Baru-baru ini kan kantor saya, dulu saya kan sebelumnya kan saya orang sembahyang Konghucu. Sempat saya pernah bawa patung itu ke kantor saya. Tapi lantaran kan kantor itu bukan saya sendiri, ada teman-teman yang mau sembahyang gitu. Saya sering berdoa itu, akhirnya itu patung itu Pekom itu sering masuk tubuh adik saya, minta mundur, dia bilang, tolonglah suruh yang bawa saya kembali, antar pulang saya ke tempat asal saya. Tapi orang itu nggak mau, kawan-kawan saya nggak mau, sembahyang terus. Akhirnya ini waktu dekat-dekat Imlek, dia sudah marah, masuk lagi ke tubuh adik saya. Kali ini saya peringatan terakhir, dia bilang, ya, jangan coba-coba, dia bilang, saya nggak mau lagi di sini. Atau mungkin saya kan sering berdoa di dalam kantor saya, mungkin juga nggak tahan. Ya singkirkan saja, ada apa tahu di situ? Kan bukan saya sendiri di situ, kan saya tempatnya ada. Ya beritahu teman-temannya ini ganggu saya nggak mau. Kalau kamu kalau di tempatmu aja, saya nggak mau. Dan justru kali ini memang sudah berhasil, sudah dibawa. Ya, terus sebab dia sudah kasih peringatan terakhir melalui adik saya, katanya aku betul-betul nggak mau di sini lagi katanya. Terus? Saya tidak akan memberkati tempat ini, dia bilang. Terus? Pokoknya kalian bawa saya kembali ke tempat apalah, ke tempat asal saya lah. Terus masih sudah dibawa. Tapi bukan saya yang bawa, orang-orang itu yang bawa. Dia masih kerasukan? Sering kerasukan. Ya itu perlu didoakan, perlu dibawa. Bilang dia kalau mau didoakan supaya kamu tadikan ini, mau enggak? Saya, saudara saya percaya pula itu bapak saya gitu. Kan dia pernah kan maksudnya ngomong yang bukan yang tidak, lapor yang baik-baik itu. Ada sesuatu apa yang terjadi gini-gini. Sebentar lagi waktu pulang sering nangis-nangis. Ini aja, bawa teman ke sana untuk berdoa, pada waktu dia kerasukan langsung diusir. Itu kebanyakan tengah malam pula.